terkait topik kita malam hari ini. Silakan. Halo Pak Suto, sudah bisa dibuka mikrofonnya? Silakan. Halo, berkat dalam Cek Ya, ya, dan saudara-saudara kami yang ya, ada di Sugeng live chat Dalu. semua. Sugeng Dalu, salam Ya, kejujuran. Nah, salam kejujuran Pak Suto. ya. Kalau Lanjut. kita tidak memperingatin mulai dari Rabu Abu, Minggu Palma, Trihari Suci, dan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita atas pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus waktu proses penyaliban. Nah, saudara-saudara kita yang tidak mengerti atau tidak mentaati akan kejadian-kejadian yang sebagai pengalaman iman, itu padahal dia mengagung-agungkan sola scriptura. Padahal juga Alkitabiah. Mulai dari Rabu Abu, di Perjanjian Lama ada. Terus Minggu Palma, perjalanan Tuhan Yesus yang dilulukan waktu mau ke Yerusalem, juga Alkitabiah. Kamis Putih, waktu Tuhan Yesus mencuci kakinya kepada 12 rasul, juga Alkitabiah. Jumat Agung, sewaktu Tuhan Yesus dieksekusi hingga wafat dan diturunkan dari kayu salib, juga Alkitabiah. Sampai kebangkitannya di hari Minggu, seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Itu juga Alkitabiah. Terus yang menjunjung Alkitabiah itu kok menolak itu bagaimana? Sementara liturginya saudara-saudara kita yang tidak mentaatin akan Ekaristi Kudus, itu justru tidak Alkitabiah. Mulai dari perarakan masuk ke altar oleh iman kita, dia tidak menjalani itu. Imannya langsung duduk di depan sama-sama umat. Itu di mana Alkitabiahnya dan tradisi sucinya yang diajarkan oleh para rasul kan malah tidak ada itu. Terus pengakuan dosa secara umum. Dia tidak pernah menjalani setiap ibadat. Pengakuan iman rasuli. Itu juga Alkitabiah, tapi dia tidak jalanin. Pemecahan roti kudus dan transubstansiasi. Anggur menjadi darah dan roti menjadi daging. Itu juga Alkitabiah. Tapi dia hanya membuat sebagai lambang. Ini banyak yang Alkitabiah, justru dia tidak melakukan hal yang prinsip dalam liturgi. Liturgi itu kan suatu jalan untuk penyembahan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita Katolik menjalankan secara taat dan setia. Justru malah saya pernah mendengar di dalam satu channel, perjamuan kudus itu tidak perlu tiap minggu. Bulan cukup 1 tahun 3 kali atau 4 kali begitu. Nah itu.
Padahal Tuhan Yesus menyampaikan, ingatlah daku sewaktu mengadakan perjamuan kudus, atau yang telah dijalanin oleh para rasul mengadakan Ekaristi setiap minggu. Setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, setiap Sabtu beliau masih melakukan doa di bait suci atau sinagog. Setiap minggu melakukan Ekaristi dari rumah ke rumah dengan sembunyi-sembunyi karena dikejar-kejar oleh tentara Romawi serta para rabi-rabi Yahudi. Kadang dilakukan di gua-gua. Ini tradisi suci yang dijalankan oleh para rasul betul-betul diabaikan. Justru Katoliklah yang menjalankan firman Tuhan secara utuh. Firman Tuhan yang berbentuk lisan maupun yang tertulis betul-betul dijalanin secara utuh. Tapi malah jadi buli-bulian bahwa ajaran Katolik tidak alkitabiah. Padahal tadi sudah dijelaskan dari awal oleh Dek Gea. Saya mintalah kepada saudara-saudara kita yang awam Kristen Katolik, kalau selancar ke channel-channel yang mengajarkan akan ajaran firman Tuhan, harus pinter-pinter memilih dan memilah. Dan jangan sampai kita masuk ke timnya di dalam channel-channel yang non-Kristen Katolik, kita hanya menjadi pendengar atau menjadi menjadi follower saja. Kalau bisa kita juga harus mewartakan kabar gembira yang diajarkan oleh satu kudus, Katolik, dan apostolik. Itu harus kita wartakan. Harus ciri khas Katolik harus diwartakan di channel-channel yang kita selancarin. Kita modal aja, kita perhatikan aja dia temanya apa. Begitu kita tahu temanya, sekarang kan zaman internet sudah menyediakan semua. Kita tinggal browsing apa yang jadi tema. Awal-awal kita sambil baca. Ya memang kalau sambil baca, kita harus modal 2 HP atau 2 laptop. Kita browsing dulu, kita hafalin, kita tulis juga bisa. Yang penting dasar intinya secara magisterium itu yang kita ingat. Jangan sampai kita masuk di channel orang, kita hanya menjadi pendengar setia. Akhirnya kita di-framing. Di sini ada tim kita dari orang Katolik. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Jadi tolonglah kepada saudara-saudara kami yang awam Kristen Katolik, Ritus Barat, Katolik Roma, selancarlah ke channelnya para klerus-klerus atau romo-romo. Banyak kok kita dengerin. Romo Deso, Romo Rudi Rahkito Jati yang mengelola Press Juice itu setiap pagi, itu juga bagus. Terus Romo Jo, terus Romo Kakit, terus Romo Bayu Ape, terus Romo Miakulpa,
Terus channel-channel awam Katolik juga banyak. Seperti Katsui, terus Dekiau Pesel, terus Berbagi Pandang, sama Ayah Sake itu kok lama ndak live ya. Gimana, ada apa ya beritanya kok ndak ada. Harus ke DKC, itu kita kunjungi. Karena ini betul-betul ajaran yang secara magisterium. Harapan saya itu aja. Terima kasih, berkat dalam DGA. Sugeng Dalu. Ya, ya, Sugeng Dalu Pak Suto. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya yang mereka persoalkan sebenarnya yang kalau kita lihat ya, sehingga mereka mengatakan bahwa Jumat Agung itu tidak alkitabiah, lalu Paskah itu bukan hari kebangkitan, sehingga mereka merayakan Paskahnya itu hari Rabu, Bapak Ibu. Saya pernah mendengar teori ini, tapi teori ini ya, ini dari saksi Yehuwa. Nah, bagi yang mengikuti channel itu kok saya melihat channelnya memang tampilannya adalah seperti Protestan pada umumnya, tapi kok bisa mengajarkan teori itu? Ya, dia mengatakan bahwa ya Jumat Agung tidak alkitabiah sehingga dia mengatakan Paskah itu hari kematian. Jadi kalau Yesus wafat pada hari Minggu, berarti bangkitnya menurut mereka pada hari Rabu. Itu teorinya Bapak Ibu. Teori ini diambil dari teorinya saksi Yehuwa. Nah, yang menjadi aneh bagi saya, channel yang diberitahukan ke saya ini ya adalah channel yang kelihatannya adalah Protestan mainstream, tapi ternyata tidak. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ternyata ajaran yang disusupi dari paham-paham yang tidak Kristiani itu sudah masuk kepada channel-channel yang kelihatannya mereka adalah Kristiani mainstream yang mengikuti ajaran yang memang sudah ada, yang memang sudah dilakukan sebelumnya.